Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk pagi ini materi PPKN kita sudah masuk pada bab 3 sub A, yaitu mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang disampaikan oleh Ibu Wuryaningtyah. Pertama, mengenai suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lain. Berikut mengenai lembaga-lembaga suprastruktur politik di Indonesia terbagi atas A. Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum atau legislatif. Lembaga ini berfungsi yang pertama sebagai fungsi legislasi, adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Lalu fungsi yang kedua sebagai fungsi pengawasan atau kontrol, adalah fungsi mengawasi jalannya pemerintahan baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara. Lalu yang ketiga, sebagai fungsi anggaran, adalah fungsi untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan atau eksekutif. Dalam sistem politik Indonesia, pelaksana fungsi kebijakan atau eksekutif adalah presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri. Di sini setelah mengalami amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Berikut lembaga struktur politik yang C, yaitu sebagai lembaga pelaksana fungsi pengawasan, pelaksanaan kebijakan atau yudikatif. Lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang berada di bawahnya atau Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Lalu yang kedua yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik di sini meliputi A. Partai politik, B. Kelompok kepentingan, C. Kelompok penekan, D. Media komunikasi politik, E. Tokoh politik. Saya kira apa yang dimaksud dengan partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, ataupun tokoh politik di sini sudah cukup jelas ya. Anda bisa membaca di buku atau di LKS Anda. Lalu saya lanjutkan lagi untuk berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu mengenai hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik. Sebagaimana negara Indonesia, suatu negara dengan sistem politik demokrasi. Di sini yaitu baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras dan seimbang. Dalam menentukan kebijakan umum, infrastruktur politik berfungsi sebagai sarana masukan atau input yang berwujud pernyataan keinginan-keinginan dan tuntutan masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik yaitu pemerintah dalam arti luas berfungsi sebagai output dalam hal menentukan public policy yang berwujud keputusan-keputusan politik sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Ya. Saya kira untuk pertemuan pagi ini ya tentang suprastruktur dan infrastruktur saya cukupi sampai di sini. Untuk berikutnya tugas Anda, carilah materi dari buku atau media lain yang relevan sebagai penambah wawasan Anda di dalam mempelajari materi PPKN yang berkait mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar, semoga dalam kondisi sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.